Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 156, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Santi muncul lagi, ada dua penjaga keamanan di belakangnya. Melihat situasi ini, Melanie semakin panik, melindungi Reza, dan berkata kepada Santi, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa?" Santi tersenyum dingin dan berkata, "Anak kamu anak cacat mental adalah sampah masyarakat, tentu saja aku harus memberinya pelajaran yang bagus." Tarik dia menjauh dariku. Setelah penjaga keamanan mendengar kata-kata itu, dia melangkah maju dan menyeret Melanie pergi. Santi melepas sepatu hak tingginya dan memukul kepala Reza. "Bisakah kamu menyentuh wanita ini dengan santai?" Santi memarahi sambil memukul. Reza bersembunyi di sudut, dan ketakutan. Dia terbiasa dipukuli. Rasa sakitnya tidak ada, tapi ketakutannya terus terbayang. Rekan-rekan yang menonton tidak menunjukkan belas kasihan, dan melihat pemandangan ini dengan mencibir, karena mereka telah lama mendiskusikan ibu dan anak ini. Meskipun Reza biasanya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, itu adalah karena diskriminasi terhadap Reza. Tidak ada yang ingin melihatnya di perusahaan. Kebetulan kesempatan ini tidak hanya memberi Reza pelajaran, tetapi juga membuat ibu dan anak mereka keluar dari perusahaan. Sudah terlambat baginya untuk bahagia. "Idiot, apakah kakiku terasa nyaman saat disentuh? Ini adalah harga yang kamu bayar untuk menyentuhku." Anak buah Santi tidak menunjukkan belas kasihan, dan kepala Reza dipukuli sampai berdarah. Santi sedikit bingung ketika dia melihat darah. Dia hanya ingin memberi Reza pelajaran, tetapi dia tidak berani membuat sesuatu menjadi terlalu besar. Tepat ketika Santi berhenti, Reza berteriak tiba-tiba, berdiri dan mendorong Van Sue menjauh. Ketika rekan-rekan pria di perusahaan melihat adegan ini, mereka semua marah. Banyak orang menganggap Santi sebagai dewi di hati mereka dan ingin mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang sepanjang hari. Bagaimana kesempatan ini bisa dilewatkan? Ingin lari, idiot, bahkan kamu berani memukul dewiku. Kamu bajingan, berani mendorong orang yang aku suka dan mengadilinya. Sialan, tidakkah kamu tahu bahwa saya menyukai santai? Beberapa pria besar mengepung Reza di sudut lagi dan memukulinya dengan keras. Melanie menangis dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak peduli dengan sikapnya sama sekali, dan air mata di pipinya mengalir seperti mata air. "Santi, aku mohon padamu untuk menghentikan mereka. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu." Setelah berbicara, Melanie berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan terus bersujud. Santi langsung melemparkan sepatu hak tinggi di tangannya ke Melanie, menghantamkannya ke kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Oke, aku bisa melepaskanmu, kecuali kamu mengakui bahwa idiot ini adalah penjahat." Selama dia mengakuinya, Arya dapat memecatnya secara langsung. Tidak perlu melalui proses persetujuan imam. Bagaimanapun, itu juga merupakan momok bagi orang-orang seperti itu untuk tetap berada di perusahaan. Imam pasti tidak akan keberatan. Melanie dapat berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak pernah ingin Reza difitnah. Jika dia mengakuinya, bukankah itu sama dengan membiarkan Reza disalahkan? "Santi, anakku tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia mungkin saja ceroboh," teriak Melanie. Santi berkata dengan suara dingin, "Kamu masih berani berdebat? Jika itu masalahnya, maka lihatlah putra idiotmu dipukuli. Aku akui, maafkan aku, putraku adalah seorang penjahat. Santi, tolong, lepaskan dia," kata Melanie dengan putus asa di wajahnya. Mendengar ini, Santi tertawa bangga.
dan menyelesaikan tugas yang dijelaskan Arya, berhasil, dan jika dia bisa mengembangkan cerita yang penuh gairah dengan Arya malam ini. Di masa depan, dia tidak perlu melakukan terlalu banyak kerja keras di perusahaan. Untuk seorang gadis seperti Santi, kerja keras bukanlah yang dia kejar. Melakukan lebih sedikit dan mengambil lebih banyak, yang terbaik adalah mendapat keuntungan dengan tidak bekerja keras, dan konsepnya juga berbeda. Menurut pendapatnya, wanita cantik seperti dia harus dibesarkan oleh pria kaya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya bekerja? Dan Arya mungkin adalah target yang dia cari. Selama dia senang melayani Arya, dia akan dapat hidup tanpa khawatir, dan seluruh perusahaan tidak akan berani menyinggung perasaannya. Berhenti, kata Santi. Rekan-rekan pria itu marah satu persatu, menyingsingkan lengan baju mereka. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang besar, dia berlomba untuk tampil di depan Santi. Santi, jika seseorang menggertakmu di masa depan, katakan padaku, dan aku akan membantumu memberinya pelajaran. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika kamu dalam masalah. Aku tidak lebih buruk dari beberapa orang lain. Aku bisa melakukan apapun untukmu, dan jika kamu merasa tidak enak badan, aku bisa memukuli si idiot ini lagi. Santi tersenyum ringan, anjing-anjing yang menjilat ini benar-benar berdedikasi, sayang sekali. Bagaimana visi Nona Santi bisa menilai Anda sampah? Tentu saja, untuk wanita seperti Santi, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan mengatakannya dengan jelas. Kalau tidak, bagaimana lalat-lalat ini bisa berputar di sekelilingnya dengan sukarela dan membantunya? Oke, aku tahu kalian luar biasa. Santi mengangkat alisnya dan berkata. Beberapa orang itu sangat gembira, dan mereka semua merasa bahwa Santi kagum padanya. Sepertinya aku bisa lebih dekat dengannya di masa depan. Seorang pria yang secara paksa ingin pamer dengan sengaja menendang Reza untuk menunjukkan kekuatannya. Melanie berlutut di tanah dan merangkak di depan Reza. Melihat hidung dan wajah Reza memar dan terluka di banyak tempat, dia berkata dengan wajah penyesalan, "Maaf, ini salah ibu, tidak punya kemampuan untuk melindungimu." Reza dengan erat meraih tangan Melanie, meskipun dia tidak berbicara. Tapi tetap gemetar untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyalahkan Melanie. "Kalian berdua ibu dan anak, cepat dan keluar. Jangan muncul di depanku di masa depan, atau aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu," kata Santi dengan arogan. Pria yang seperti lalat-lalat yang berkeliaran di sekitar kotoran itu memiliki alis dan mata hijau, beberapa menunjukkan tangan mereka, dan beberapa melambaikan tangan ke Melanie, jelas mengancamnya. Melanie menghela nafas. Pertama kali dia datang ke perusahaan, dia merasa bahwa tempat ini tidak cocok untuknya. Bagaimanapun, dia adalah pekerja keras karena tidak sekolah, dan ini adalah tempat di mana otak digunakan, tetapi Ariel memberinya kesempatan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan dirinya di sini, tetapi sekarang tampaknya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan ditolak. Jika ini masalahnya, apa yang aku lakukan di sini? Melanie tidak menyalahkan Ariel, karena Ariel hanya memberinya lingkungan kerja dan hidup yang lebih baik, dan dia sendiri tidak diterima oleh orang lain. Hatinya sedih. Sebaliknya, dia akan merasa sedikit kasihan pada Ariel, karena dia gagal memanfaatkan kesempatan ini dan mengecewakan Ariel. "Nak, ayo pergi." Melanie membantu Reza dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia merasakan tangan di bahunya. Ariel. Ketika Melanie menoleh, dia melihat wajah dingin Ariel. Meskipun Ariel tidak tahu apa yang terjadi, dia melihat luka-luka di tubuh Reza dan staf yang mengancam. "Apa yang terjadi?" Ariel bertanya dengan suara yang dalam. Melanie hendak berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Ariel membantunya, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkungan perusahaan, dan dia tidak bisa terus bekerja di sini. Dan untuk Reza, dia tidak akan tinggal di sini. Kali ini Ariel dapat membantu. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana jika Reza dipukuli lagi? "Siapa kamu?"
bukan karyawan perusahaan kami, ini tidak ada hubungannya denganmu, cepatlah pergi. Santi memandang Ariel dengan jijik. Di mana pria ini muncul, berani ikut campur dalam urusannya. Bibi Melanie, katakan padaku, dan aku akan membantumu memutuskan masalahnya. Ariel mengabaikan Santi dan terus bertanya pada Melanie. Santi tertawa, memandang Ariel dengan sinis dan berkata, kamu membantunya memutuskan persoalannya. Hahaha, apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Dari mana kegilaan itu berasal? Kamu tidak sama dengan Reza kan? Apakah kamu cacat mental? Reza mudah didiskriminasi, yang diharapkan Ariel, dan situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Namun, dia tidak dapat mengubah masyarakat, tetapi memang hal yang sangat sederhana untuk mengubah LKK Teknosains. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Santi. Ariel berkata dengan dingin, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Santi menutupi wajahnya dengan tidak percaya, pria ini berani memukulnya. Apa yang masih kamu lakukan? Tidakkah kamu melihatnya memukulku? Santi berkata kepada pria yang ingin menjilat di sampingnya. Bersambung.